Terima kasih Bu Dokter Maya, luar biasa materinya, serius. Materinya berbobot, dibawa pembawaannya enjoy, friendly, teman-teman juga nyaman, banyak yang menanyakan. Terus kalaupun misalkan dikasih waktu panjang kayaknya enak ya, tapi kan harap dimaklum bahwasanya Dok, kita itu bukan main tapi perform di hotel yang tentunya kita tahu ada batasannya, ada batas waktunya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang lebih lanjut, ya datang ke tempatnya kliniknya. Tapi kalau yang tadi gratis, kalau yang datang nanti ya beda lagi ceritanya, ya seperti itu. Ya jadi sangat bermanfaat sangat bermanfaat sekali tadi edukasinya. Jadi nanti itu sebatas pengantar dari sisi kesehatan untuk bekal nanti kita masuk ke teori tentang grooming. Tanpa panjang lebar lagi. Ada Kang Pandu, sudah datang Kang Pandu? Sudah datang. Silakan Mas El, tolong sampaikan di sini ininya, di sini, bawa ke sini. Karena biasanya Kang Pandu tuh langsung dijelaskannya menggunakan papan tulis. Langsung saja buat Kang Pandu, silakan masuk ke arena pertandingan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nanti saya ini double nih. Double job. Oke, terima kasih buat teman-teman yang hadir di sini. Kenalin, saya Pandu Dwi Panegara lebih tepatnya, tapi kepanjangan namanya jadi cukup Dwipa. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, mungkin barangkali teman-teman yang masih belum tahu, kalau saya tuh domisilinya di Bandung, asli di Bandung. Saya juga ngebreed kucing, saya ikut 3 organisasi. Tahun 2008 saya masuk CFA, 2012 saya masuk Vive. Terus tahun 2016 keluar Tika, saya juga ikut Tika. Jadi saya ikut 3 organisasi. Terus ngebreednya aku ngebreed Persia karena basicku itu adalah groomer. Aku ngebreed Persia sama eksotik seperti itu. Nah, itu untuk jam terbang untuk di area perkucingan. Jadi yang bicara di sini bukan orang kaleng-kaleng ini. Bukan. Pembicara tadi juga sangat berbobot sekali. Nah, terus sebelum saya melangkah ke arena perjuangan pergroomingan tadi, saya selalu menanyakan ke teman-teman tuh, saya bingung menyampaikan materinya, bingung bukan karena tidak ada materi, tidak, tapi di grooming itu sangat luas sekali pembahasannya. Grooming itu adalah seni untuk seperti halnya memasak, seni. Kita harus mengaplikasikan bumbu-bumbu, kita harus sentuhannya beda. Kalau cuma masak telur walaupun isinya garam, sama cowok sama cewek beda sentuhannya, beda racikannya, dan alhasil rasanya juga berbeda. Begitu pula grooming juga sama seperti itu, seni. Jadi sangat luas sekali pembahasannya. Dan saya ngajar ada 2, yang pertama itu basic dan yang kedua adalah advance seperti itu. Dan tentunya kita tahu basic itu adalah daily grooming seperti itu, biasa aja kan seperti itu. Tapi untuk menyampaikan pembahasannya yang notabene itu tuh sangat luas, bingung bukan berarti karena tidak ada bahan, tapi bingung. Saya pengen tahu di sini yang belum pernah grooming ada nggak? Belum pernah. Yang belum tahu tentang dunia grooming. Terus jujur aja, karena aku takutnya begini, aku menyampaikan materi yang lebih tinggi, nggak nyambung dan nggak ngerti gitu loh, maksudku begitu. Sebagai gambaran di Pontianak, di Pontianak itu ada beberapa teman yang baru pertama kali, dan ada beberapa teman yang memang beliau itu memang sudah profesional seperti itu. Kalau saya menyampaikan yang di atasnya profesional,
dia nggak ngerti, iya kan? Kalau saya menyampaikan yang basic banget ke orang yang nggak ngerti tadi, kata yang profesional biasa aja. Kadang seperti itu dilemanya saya untuk menyampaikan materi itu, kadang seperti itu. Makanya tadi malam saya menyiapkan materi memang di atas basic, justru mau ke arah grooming show. Tadinya seperti itu. Tadinya aku, jadi kalau aku menerapkan grooming show, langsung show tuh perfect sekali gitu loh. Tapi kalau teman-teman basicnya aja nggak ngerti, nah loh, iya kan? Nah makanya saya tanya, jujur-jujuran aja biar saya nggak salah menyampaikan materi gitu, jangan gengsi gitu maksudnya. Nah yang belum tahu sama sekali grooming tuh, coba banyak sekali. Yang profesional, yang bukan jasa grooming, ngaku aja, jangan bukan jasa grooming, bukan jasa grooming. Ada lagi? Bukan saya grooming, Kak Nawa, bukan saya grooming. 3 banyak sekian orang guys. Saya kan nggak mungkin dong saya menjelaskan grooming show, grooming treatment ke teman-teman yang sudah profesional. Nah maksudnya biar adil begini, bagi yang sudah tahu diam saja, diam saja. Tapi bukan berarti ini, tapi silakan tanyakan. Barangkali mau menanyakan di atas basic ataupun menanyakan yang lebih oke, silakan gitu loh. Maksud saya seperti itu. 3 banding 1, 2, 3. Kalau mungkin saya menjelaskan itu kan. Jadi mau nggak mau dengan terpaksa, walaupun saya sudah expert, itulah, tapi tetap saya menggunakan biasa-biasa aja, grooming biasa. Bukan berarti saya tidak punya materi yang berlebih, tidak. Karena teman-teman tahu kalau lihat updatean Facebookku itu bulan kemarin saya itu tuh listen di depan dokter-dokter hewan se-Jawa Barat tuh. Seperti itu. Jadi adalah historisnya di Facebookku, jadi bisa dilihat. Maksud saya menyampaikan materi di depan teman-teman profesional, di depan teman-teman groomer ataupun di depan teman-teman dokter tuh nggak bisa. Jadi dok ya, menggunting kuku tuh seperti ini. Apa-apaan materi begitu kan nggak penting juga kan. Nah jadi maksud saya tuh biar saya nggak salah langkah, makanya saya tanyakan dulu gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi yang diam saja sudah tahu ya. Kurang lebihnya. Oke. Jadi grooming itu teman-teman yang kita tahu, sebenarnya grooming itu tuh definisinya bukan hanya untuk di area perkucingan saja. Kita motong rambut juga grooming. Kita nih ke barbershop grooming. Jadi sesuatu yang memberikan suatu keindahan, sesuatu yang memberikan efek yang tampil sempurna ataupun yang lebih bagus dari before after dari sebelumnya, itu juga grooming namanya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman tuh mendefinisikan grooming itu tuh bukan hanya untuk area kucing saja. Sudah ada kucingnya? Kucing kan? Nah seperti itu. Tadi juga sempat disinggung sama dokter nanti alat-alatnya. Nah padahal tadinya saya menyampaikan materi itu saya tidak mau mengenalkan alat-alat. Saya kira semuanya sudah pada tahu gitu loh maksudnya. Jadi kita materinya ke depannya. Nah setelah berhubung masih belum tahu, jadi grooming itu teman-teman, ada beberapa tahapan-tahapan yang mesti harus dilakukan. Harus dilakukan. Seperti hanya tahapan yang pertama itu seperti hanya gunting kuku. Terus apalagi kira-kira? Bersihkan telinga. Terus apalagi? Membersihkan mata, terus hidungnya. Oh kadang ada upil, betul. Iya betul. Terus apa lagi kira-kira? Bulunya sisirin buat angkat bulu-bulu mati kan, bener kan? Kalau misalkan ada yang match atau gimbal itu dipecah dulu. Apalagi kira-kira? Alat-alatnya. Pertamanya menyiapkan kucingnya, kalau nggak ada kucing ada dulu. Alat-alatnya betul. Nah nanti kita bahas juga alat-alatnya. Nah ini kan dasar banget gitu loh maksud saya. Tapi kan ya sikonnya seperti ini ya mau nggak mau ya saya menjelaskan seperti itu kan. Jadi itu tahapan-tahapan yang awal itu yang masih harus dilakukan untuk grooming. Tahapan yang kedua itu kita tentang perairan, kita tentang mandi, tentang sampo dan yang lain gitu loh. Bisa jelaskan tentang fungsional sampo dan yang lainnya. Dan tahapan yang ketiga itu adalah proses pengeringan. Tentunya kita harus dikeringkan dong. Iya kan, seperti itu. Ada teknik pengeringan yang baik dan benar seperti gimana.
terus menggunakan apa, baik tidak dengan menggunakan head dryer ataupun di seperti gimana nanti kita kupas tuntas. Jadi ada 3 materi itu yang nanti kita bahas. Yang pertama, yang tengah, dan yang terakhir. Oke, setuju? Oke. Kalau misal waktunya kurang, saya nggak tahu karena saya panjang lebar pasti. Saya nggak tahu, cuman ya mungkin next ada sesi yang kedua ya kayak seperti itu kan. Siapa tahu nanti saya diundang lagi. Ya. Kalau saya kan lelaki panggilan. Tuh. Nah, jadi yang pertama itu basic banget itu adalah kita menggunting kuku, teman-teman. Menggunting kuku, ada yang belum pernah menggunting kuku kucing? Udah pernah, Bu? Belum pernah menggunting kuku? Galak justru yang harus digunting. Udah, nggak boleh. Ada yang pernah menggunting kuku? Pernah? Pernah. Pernah kan? Nah, ya sudah kalau itu. Mau dilewat? Jangan. Oh, baiklah. Nah, tentunya kita tahu teman-teman untuk menggunting kuku ini sangat dasar sekali, masa nggak bisa menggunting kuku? Pikarunya nggak bisa menggunting kuku. Jadi sedikit pakai bahasa daerah saya ya. Tenanamnya aman, aman. Jadi menggunting kuku itu yang kita tahu itu harus tahu tekniknya, jangan asal cepet, nggak boleh seperti itu juga. Tentunya kita tahu bahwasanya di dalam kuku itu ada pembuluh darah, guys, yang warna pink tuh. Ya kan? Ibu pernah menggunting kuku belum? Yang pernah menggunting kuku siapa? Kuku kucing ada berapa? Loh? 5. Enggak, semuanya. Oh, depan sih 5, belakang 4. Iya. Ya, belakang Betul. 4 ya. Betul. Jadi totalnya 9, 16. 18. Nah, makanya jangan sok pernah menggunting kuku. Pernah berapa jumlahnya? 2. Nah, jadi jangan sampai mencari jempol di area belakang kuku. Iya, Tidak ada. Iya. Kalau kuku depan memang ada area jempol. benar. Nah, biasanya teman-teman tuh kelewatan tuh area jempol. Iya. Ada. Iya, biasanya di ada. situ. Nah, jadi yang kita tahu tuh problematika menggunting kuku adalah pecah kukunya. Pecah kan? Nah, jadi sebenarnya kalau itu terjadi pecah, sebenarnya dia tidak tumpul, bahkan masih tajam karena ada bekas pecahan tadi. Benar kan? Jadi jangan sok iya kuku sudah digunting terus pecah, itu tuh sebenarnya masih tajam dia. Nah, kenapa terjadi pecah seperti itu? Karena kita salah tekniknya. Nah, di basic ini teman-teman, bagaimana caranya saya menyampaikan teknik grooming itu sangat mudah, sangat dicerna dengan baik dengan teman-teman dan bisa dilakukan di rumah dengan sendirinya gitu. Jadi dengan menggunakan alat-alat juga ya bisa sesederhana mungkin. Jadi kalau materi basic itu jangan sampai membuat teman-teman itu tuh drop. Jadi kalau misalkan saya sampaikan ini sisir ya, mereknya Greyhound harganya 1,5 juta, emang bener kan orang kan ngedrop. Iya. Waduh, sisir aja harganya segitu. Wah, males lah grooming. Sedangkan kita datang ke sini, saya datang ke sini biar teman-teman harus bisa grooming. Ada, bukan hanya sisir itu, sisir yang lain juga bisa kok. Fungsinya buat ini. Seperti halnya gunting kuku. Kira-kira bisa nggak dengan menggunakan gunting kuku manusia? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Setuju, sepakat bisa. Tapi dengan menggunakan teknik yang benar. Seperti itu agar dia bisa menghindari dari pecahnya tadi resikonya. Gimana kira-kira? Tentunya kita tahu bahwasanya kuku kucing itu nekuknya ke bawah. Iya. Tidak ada kuku kucing nekuknya ke atas. Tidak ada, dia pasti ke bawah. Dan dia itu tuh ujungnya dia pipihnya begini. Pipih begini ujungnya. Ya. Tahu? Iya. Kebayang? Nah, dia pipihnya ke sini, pipihnya begini dan dia nekuk ke bawah. Tentunya kalau kita dengan menggunakan ini gunting kuku hewan ya. Jadi maksud saya kalau misalkan teman-teman nggak punya khusus gunting kuku hewan, ya jadi bukan jadi alasan untuk tidak menggunting kuku. Karena kalau kuku tidak digunting itu dia akan nekuk dan akan nancep ke tapak tangan sini nih. Dia akan nancep dan bisa terinfeksi dok ya situ ya. Bahkan dia jalan juga sakit karena nancep dia. Kayak susuban kalau kata orang Sunda apa namanya di sini tuh
yang ada sesuatu yang masuk ke dalam. Oh, suban, suban. Sama. Suban, suban. Ya, Indonesia ini kan? Iya. Sama berarti. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi jangan anggap remeh untuk memotong kuku. Itu juga sangat berbahaya ke depannya. Nah, jadi karena dia teksturnya itu tuh dia pipis seperti ini, makanya kita harus tahu kalau seandainya punya teman-teman alat seperti ini, banyak alat seperti ini. Ada yang kecilnya, ada yang gedenya. Tentunya kita tahu. Tadi kehabisan baterai untuk bawa. Kayak saya kayak Pak Tarno. Kuku kucing begini. Tentunya kalau kita dari atas itu nggak mungkin, karena dia nantinya ke bawah. Iya. Berarti kita posisinya ngambilnya dari bawah, betul? Coba pipinya begini. Kalau seandainya kita motongnya begini, Rusak pecah nggak? kukunya, iya rusak. Pecah? Pecah. Berarti motongnya harus begini. Iya. Nah, jadi jangan songong teman-teman kalau misalkan punya kuku kucing begini. Salah ini begini. Begitu pula sebaliknya dengan kuku manusia. Ini. Coba bayangkan. Ini Begini. kuku bawah. Tegak. Kalau begini pecah nggak? Pecah. Pecah. Iya. Kalau begini? Tidak. Tidak. Nah, kurang lebihnya begitu. Dan potonglah di atas pembuluh darah itu. Pink. Jangan sampai kena pembuluh darah, apalagi tangannya dipotong. Jangan sekali. Nah, seperti itu. Paham? Bisa lah ya melakukan di rumah. Jadi bisa dengan menggunakan kuku manusia juga bisa. Tidak ada alasan teman-teman itu tuh untuk tidak dirawat kucingnya. Harus di grooming. Segimana caranya harus di grooming. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Lewat. Lewat, alhamdulillah. Nah, kenapa kucing itu pertama kali kita mau grooming itu kuku dulu dilakukan? Karena itu buat mempertahankan diri, coy. Buat bertahan. Iya. Nanti saya praktekkan bagaimana caranya menggunting kuku. Jadi apa-apa materi yang saya sampaikan pada hari ini dari A sampai Z-nya akan saya praktekkan. Jadi biar teman-teman tahu teorinya dulu, begitu pula lihat groomernya kan begitu caranya. Dan ada beberapa cara safety untuk memegang kucing, cara menggunting kuku. Nanti saya praktekkan seperti itu. Nah, kalaupun misalkan pertama kali yang kita lakukan itu adalah telinga dulu, yang dikhawatirkan kalau telinga masuk dibersihkan dan dia akan merasa risih. Kuku belakang belum digunting, dia akan garuk-garuk. Nah, jadi kenapa pertama dulu satu buat safety-nya groomer biar nggak kecakar, yang kedua juga buat dianya sendiri. Oke, nah yang kedua itu adalah bersihin telinga, guys. Yang tentunya tahu. Nah, saya tadi itu terima kasih sekali buat dokter bahwasanya ada tiga ruang, ada tiga golongan lagi, tiga bagian. Telinga bagian luar, saya kira rongga itu tuh bukan termasuk telinga bagian tengah. Saya kira seperti itu, saya kira. Nah, jadi makanya saya sebut pertama itu kan telinga bagian luar dan dalam. Saya kira si rongga itu tuh masuk ke dalam, saya kira. Nah, saya kira seperti itu. Tapi didefinisikan lagi bahwasanya ada tiga seperti itu. Nah, terus kita tahu teman-teman posisi ini nih agak berbentuk L sedikit. Posisi ini nih, posisi kerongganya itu ada berbentuk L sedikit. Jadi sedalam apapun cotton bud itu tidak bakalan nyentuh area telinga bagian dalam. Tidak bakalan nyentuh. Beda kayak telinga manusia. Kalau manusia kan lurusan. Jadi sedalam apapun ya kenal kadang-kadang telinga pasti. Jadi jangan khawatir buat teman-teman itu kalau membersihkan telinga itu safety untuk masuk ke dalam itu sebenarnya. Tapi kan cotton bud nggak bakalan bisa masuk. Tentunya kita menggunakan cairan tadi. Cukup sekali aja ini promosi ya. Nah, otomatis kita itu tahu bahwasannya kulit yang ada di telinga bagian luar itu sangat tipis sekali, sangat tipis. Dan kalau kita tanpa adanya suatu cairan ataupun pelumas ataupun apa, langsung cotton bud dimasukkan ke area telinga bagian luar ini akan lecet nanti. Pernah melakukan seperti itu? Belum pernah? Pernah? Iya kan, agak sedikit lecet begitu kan, itu karena saking tipisnya. Makanya dibutuhkan suatu cairan untuk melapisin seperti itu. Nah, si ini adalah bukan hanya untuk membersihkan telinga bagian dalam saja, tapi karena ada cairan yang memang untuk melapisi biar nggak si cotton bud nggak langsung kontak langsung sama si kulit itu. Jadi safety kita mainnya.
Oke? Ada yang ditanyakan? Saya buru-buru, silakan. Itu mati oksigennya ditaruh di tempat dicocolin ke kendaraan itu atau langsung dimasukin aja gitu? Ya, bagus. Saya lupa cara pemakaiannya. Ya. Nah, jadi oksigen ini tentunya berbentuknya cairan. Kalaupun misalkan kita hanya sekedar untuk membersihkan telinga bagian luar, ya sikat tembaknya dicocolkan bahasa di apa namanya ya? Nah, yang penting kan ada suatu bentuk lapisan untuk melindungi biar dia nggak lecet. Tapi kalau misalkan kita mau sekalian membersihkan telinga bagian luar, air dalam, ya berarti kita harus meneteskan. Diteteskan seperti itu 3-4 tetes, bahkan bisa sampai 5 tetes. Diteteskan, diamkan, pijat-pijat area belakangnya seperti itu, nanti dia akan berbusa. Busa itulah yang mengangkat kotoran-kotoran bagian dalam keluar. Busa itulah. Nah, jadi maksudku, kalau teman-teman tahu bahwasanya refleksnya kucing itu garuk-garuk itu di area sini. Oke? Refleksnya kucing begini. Tapi cuy, guys, kalau dia garuk-garuknya di area belakang sini sampai botak sekalipun, berarti ada masalah telinga bagian dalam lah. Ini kan luar. Dia kan refleksnya kan begini nih kucing tuh. Oke, kebayang kan? Tapi kalau dia garuk-garuknya di sini, nih di sini, berarti ada bermasalah di telinga bagian dalamnya. Itu loh, maksud saya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman tuh harus owner tuh harus peka gitu loh. Kan kucing kan nggak bisa ngomong kalau dia ada problem di telinga bagian dalam kan. Bahkan kalau kelamaan tuh dia akan menyebabkan peradangan. Dokter yang menjelaskan maksudnya ke area situ, bukan ranahku. Nah, jadi dia ditetesin nanti dia berbusa, dia akan mengangkat kotoran-kotoran bagian dalam seperti itu. Tinggal kita bersihkan pakai cotton bud. Dan clear, telinga bagian dalam dibersihkan, telinga bagian luar juga memang, karena tidak mesti harus dicocolin tadi Bu, karena kan sudah ada cairan yang dari dalam itu keluar, jadi kita tinggal bersihkan. Dan jangan heran 2 hari ataupun sehari setelah ditetesin itu dia kotor lagi, karena sisa-sisa yang dari dalam itu dia masih keluar. Jadi makanya buat teman-teman groomer yang apabila kita membersihkan telinga bagian dalam, itu jangan lupa bilang ke ownernya, Bu, tadi saya bersihkan telinga bagian dalamnya, sekarang ini udah bersih nih, memang bersih, tapi jangan kaget kalau misalkan besok ataupun lusa kotor banget seperti itu. Memang kotor banget, kotornya banget, karena sisa-sisa yang dari dalam itu tuh dia keluar gitu loh, kotor banget. Yang dikhawatirkan itu kan tidak ada pembahasan seperti itu, disangkanya nanti telinganya nggak dibersihkan gitu loh maksudnya. Itu jangan kaget dengan kotoran itu pasti keluar banget. Ada yang ditanyakan? Pintar semua, saya bagikan langsung pulang. Alhamdulillah. Ganti topik lagi, lebih ke atas. Boleh? Yang mana? Nah, next nanti. Nah, setelah kita telinga, tentunya kita itu kan membersihkan mata. Bagi yang mempunyai kucing yang pesek. Tentunya kita tahu bahwasanya saya juga judging, saya juga punya sertifikat untuk ngejudging dari CFA. Tentunya kita tahu saya berbicara semuanya itu tuh atas dasar aturan internasional gitu maksudnya. Ada dasar hukumnya. Tentunya kita tahu bahwasanya kucing yang pesek itu dia itu tuh cacat sebenarnya. Dia kecacatan. Kita tahu historisnya Persia itu adalah medium, tapi dia adalah suatu kecacatan, dia tidak bertulang. Dalam aturan internasional itu tuh penyebutan hidung itu ada 3 guys. Penyebutan hidung ada yang medium, flat, dan big nose. Itu menurut Anda salah. ternyata Di dalam aturan internasional, apapun yang dia ada tulangnya itu medium. Flat medium nggak? Ada tulangnya nggak maksud aku? iya ada Medium. Jangan coba-coba. Pesek turun, flat, apa medium, apa bisa pet nose. Pesek tapi turun kan ada tuh istilah begitu kan? iya. Itu dia ada tulangnya. medium Dia ada tulangnya. Medium.
Jadi apapun dia yang bertulang, lidah kan tidak bertulang. Jadi kalau posisi hidung, tapi kalau di dunia Persia, hidung itu menentukan prestasi, guys. Iya. Nah, tapi ya maksudnya ini hanya sekedar share kan, karena berkaitan dengan itu kan ada yang menanyakan. Jadi posisi hidung itu yang bertulang itu adalah medium, dan posisi yang tidak bertulang pun itu ada 3 kategori. Satu tulisannya peaknos, satu ada tulisannya pekenos, dan satu ada lagi pignos. Nah, tapi 3 itu dia tidak bertulang. Bagaimana caranya? Kita tekan sininya. Benar, lakukan sininya. Kalau bertulang dia pasti ada tolakan. Makanya kenapa juri itu, aku pun kalau meriksa itu pasti dipencet posisi ininya. Kalau ada tulangnya dia ada tolakan. Tapi kalau nggak ada tulangnya ya ada itu, maksudnya seperti itu. Itu yang bisa kita cek. Nah, itu tandanya dia tidak bertulang. Dan karena posisi hidung itu ada 3 tadi, bagaimana gambarnya yang pekenos, peaknos seperti itu. Nah, yang biasanya harusnya ditampilkan, ini tidak ada pembahasan di basic sebenarnya, cuman info aja ya seperti itu. Kalau peaknos itu dia bentuknya titik, dia segaris dengan mata, tidak bertulang dan bentuknya titik. Pernah melihat kucing seperti itu? Iya. Oke. Kalau yang pekenos, dia iya betul Pak, betul. Dia bisa menyebutkannya biar ini. Dia sejajar dengan mata, dia tidak bertulang, tapi ada muncul sedikit kayak burung peke. Kebayang? Dan yang ketiga, kalau pignos ya gede, dia tidak bertulang, segaris dengan mata, tapi hidungnya gede, big, babi. Nah, iya, mungkin kan dari situ pignos. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, karena dia itu tuh kecacatan dan dia tidak bertulang, makanya dia pernapasannya terganggu. Si pignos tuh pernapasannya dia terganggu. Akibat pernapasannya terganggu, makanya air mata dia keluar. Oh, itu akibat pernapasan. Nah, baru tahu ya. Untuk saya basic. Tahu. Coba perhatikan. Ini di luar dari iritasi, di luar dari penyakit mata ya maksudnya ya, di luar dari itu. Kalau medium yang dia bertulang, dia pernapasannya dia tidak terganggu pernapasannya. Jadi tidak akan mengeluarkan air mata, kecuali kalau dia iritasi dan yang lain ya wajar kan seperti itu. Tapi lumrahnya itu dia tidak akan mengeluarkan air mata. Tapi kalau pignos dia mengeluarkan air mata. Maka dari itu jangan heran kenapa yang cacat itu cacat itu dia mengeluarkan air mata. Makanya kita bersihkan. Kalau mengeluarkan air mata berlebih di sini dan air mata itu berkolaborasi dengan debu, dengan bakteri dan yang lain akan menyebabkan stent. Hitam-hitam di sini nih, itu namanya stent. Itu namanya stent. Stent itu bukan hanya ada di sini. Apapun yang berkolaborasi dengan debu, stent itu disebabkan karena molekul air ataupun molekul-molekul minyak bersatu dengan debu-debu tadi dan menempel di bagian kulit akan menyebabkan kerak. Itu stent namanya. Dan dilakukan intens seperti itu, seperti hanya jilatan kucing. Kan air ludah kan air. Ditambah pula di sini ada kotoran bekas makanan. Bisa jadi di sini ada debu. Dia ngejilat seperti itu. Lama-kelamaan intens seperti itu. Dia akan menyebabkan stent di sini. Oke? Biasanya dia ngejilat di sini. Itu. Bayang, dia juga berbalik begini. Dia juga berbalik begini. Kira-kira stent ada nggak yang di sini? Di sini ada. Kok bisa? Pakai tangannya. Paling begini Bu, tangan kucing tuh. Masanya begini? Ada stent di sini. Paling kucing tuh dia jilat. Nah, iya kan? Jadi kecil kemungkinan sekali stent di sini tuh ada. Karena maksud saya menjelaskan bahwasannya kenapa dia terjadi stent-nya, karena tadi kolaborasi antara molekul air dengan kotoran. Dia akan menyebabkan kerak. Contohnya seperti halnya di meja, kalau misalkan cuma hanya sebatas debu, lalu kita hempaskan, dia tidak akan meninggalkan kerak.
Tapi kalau ada unsur air di situ, dia akan menimbulkan kerak. Nah, proses terjadinya stent pun seperti itu. Jadi sangat kecil sekali kalau si stent itu ada di sini, kecuali stent yang kita bikin gitu, maksudnya seperti itu. Di area ekor kemungkinan bisa karena dia ngejilat. Di area badan juga bisa kemungkinan, begitu kurang lebihnya. Nah, untuk membersihkan mata tadi sudah dijelaskan tadi bisa menggunakan apa tadi Dok? Untuk membersihkan mata? Ya itulah. Oh telinga, Pak. Untuk membersihkan mata, alhamdulillah berarti produk ini terselamatkan. Untuk membersihkan mata stent remover. Untuk membersihkan mata itu stent remover. Satu laginya mana ya? Ini stent remover. Jadi sebenarnya mata itu kan tadi dokter juga menjelaskan bahwasanya suatu alat yang vital, Jadi sangat hati-hati untuk apa namanya? Untuk membersihkan mata tersebut. Nah, seandainya teman-teman tidak mempunyai produk ini, apakah bisa dengan menggunakan air? Air hangat. Air hangat, betul. Air hangat bisa. Jadi maksud saya, kalaupun misalkan tidak mempunyai produk ini, ya kita juga bisa dengan menggunakan air hangat. Jadi tidak ada alasan mata itu tidak dibersihkan. Kenapa menggunakan air hangat? Tentunya kita tahu bahwasanya di air itu mengandung mikroba. Betul. Nah, yang kita bersihkan itu adalah bagian area yang sensitif. Jadi alangkah baiknya dengan menggunakan yang steril. Setuju? Kalau yang panas, ya kasihan lah. Nggak mungkin juga ya, minimalnya anget lah. Itu kan. Jadi kalau dalam suhu yang hangat seperti itu, minimalnya si bakteri dan mikroba tadi itu kemungkinan kan kecil, kemungkinan banyak. Dan kita nggak mungkin juga dengan menggunakan air yang panas. Makanya diciptakan seperti itu. Ataupun kita bisa dengan menggunakan NaCl. Bisa. Air rebusan kalau yang tahu belilah air rebusan murah itu. Karena air rebusan itu tuh bisa hanya untuk membersihkan, bukan untuk mengangkat stent kan. Dia kenapa air rebusan bisa ya karena dia steril gitu loh maksud saya. Steril dia. Jadi sangat safety, sedangkan tadi teorinya yang kita bersihkan itu adalah alat vital. Nah, tapi salah besar kalau si air rebusan tadi itu tuh bisa mengangkat stent. Tidak, dia cuma hanya bisa membersihkan kotoran. Nah, untuk mengangkat stent, jadi ini nih membersihkan dan sekalian untuk mengangkat stent itu maksudnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Tentunya untuk membersihkan mata itu kita tahu banyak caranya untuk membersihkan mata. Kita langsung praktekkan, walaupun kuncinya nanti dulu. Oke, kita menggunakan kapas. Jangan sampai menggunakan tisu, karena tisu itu tuh kalau dibegini kan dia kecil-kecil. Nanti kelilipan kucingnya. Jangan. Jadi alangkah baik menggunakan kapas tadi dan bisa menggunakan air dan yang lainnya. Jangan sampai basah banget. Minimalnya dia lembab. Kalau basah banget sampai benar-benar mengucur, kasihan juga masuk mata. Jadi cuma hanya sebatas lembab aja. Seperti itu. Ya begini lah. Begini. Terus kita bersihkannya itu melingkar. Jadi bukan searah. Ini nanti saya perhatikan kucing ya. Nah, cuma ini mas contoh aja. Ada pertanyaan kan, kalau misalkan ngebersihin mata itu kira-kira mata kucingnya ngebuka apa nggak tutup ya? Nutup guys, pasti nutup. Secara otomatis refleks dia nutup secara otomatis. Jangan khawatir, dia pasti nutup. Ini mata. Kalau searah begini, berarti yang kena itu adalah kotoran bagian luar. Sedangkan di area bulu itu terdapat tumpukan rambut, bukan bulu, rambut. Betul, rambut. Nah, si rambut kucing itu mempunyai tumpukan-tumpukan. Kalau kita bersihkan bagian atasnya aja, tumpukan-tumpukan itu kan berpotensi di bawah tumpukannya itu kan ada kotoran. Nah, jadi bagaimana cara membersihkannya? Ya melingkar. Tentunya jangan boleh kasar, melingkar. Dengan tujuan posisi bulu itu kan begini. Nah, jadi kan kurang lebihnya area bawah itu kan dia kan kena juga. Paham guys? Searah apa berlawanan? Kenapa? Searah apa berlawanan?
mau searah ataupun berlawanan, yaitu melingkar itu kan sudah kena semua Bu, melingkar. Melingkar. Gitu. Oh begini juga is okay, no problem. Begini juga nggak apa-apa. Maksud saya kalau begini ya janganlah karena bulu atasnya doang kan. Melingkar. Kalau melingkar tuh sudah termasuk posisinya dia berlawanan arah juga bisa. Gitu kurang lebih. Ada yang ditanyakan? Materinya banyak. Materinya banyak. Tidak ada, bisa semua. Nah, tidak ada alasan untuk tidak membersihkan mata. Oke? Seperti itu. Nah, setelah membersihkan mata, kira-kira apa lagi yang teman-teman lakukan? Come on guys. Nah, kuku sudah, telinga, oke. Mata, oke. Jadi maksudku apa-apa yang bisa dilakukan di depan, kerjakanlah di depan. Sebenarnya bisa aja kita gunting kuku pas beres grooming, betul? Sebenarnya kita bisa aja membersihkan mata pas kita lagi mandi, bisa aja. Sebenarnya bisa aja membersihkan telinga juga pas lagi mandi. Jadi maksudku setiap yang bisa dilakukan di depan, lakukannya di depan. Jangan sampai mengganggu proses perendaman ataupun mandi yang lain gitu loh. Nah, maksud saya seperti itu. Jadi kira-kira apa lagi nih setelah telinga, mata, hidung, cukur tapak. Kalau itu sebenarnya untuk membersihkan gigi ada kayak anak kecil. Iya, sikat. Seperti itu, betul ada. Tapi lebih cenderung konsultasikan dulu dengan dokter karena penyebab bau mulut itu kan banyak. Bisa jadi karang, bisa jadi sariawan. Jadi problemnya tuh bukan. Tapi kalau untuk membersihkan di dunia grooming ada dengan menggunakan yang kayak apa ya, yang bisa kayak jari itu masukin ke jari itu bisa gitu loh. Tapi bukan berarti dibersihkan seperti itu terus menggunakan pasta gigi manusia, tidak bisa. Jadi khusus dibersihkan seperti itu aja. Adapun ada kelanjutan bau mulut dan yang lain, periksakanlah ke dokter. Bisa jadi karang tadi, sariawan. Nah seperti itu kurang lebihnya. Kan begitu penyebab bau mulut kan? Nah begitu. Jadi setelah kita membersihkan telinga, bla bla dan lain, tentunya kita disisir dong. Sisir dulu. Teman-teman, saya mau edukasi ada berbagai macam jenis sisir. Asal tahu aja. Mana ya? Oh itu. Situ. Tentunya kita tahu sebentar. Sekali lagi, saya bukan jualan sisir. Saya tidak jualan sisir, tapi hanya sebatas mengedukasi ke teman-teman bahwasanya kenapa posisinya banyak? Ya karena yang kita butuhkan adalah banyak. Kalau saya basicnya groomer dan kita tahu Kang Pandu itu groomer yang sangat luar biasa, betul bukannya sombong, tapi kiblatnya groomer itu ke Kang Pandu. Jadi tahu betul penanganannya seperti apa dan bahkan sekali show menampilkan kucing yang benar-benar harus perfect di show itu bukan hanya menggunakan sisirnya satu, nggak bisa, harus dengan menggunakan sisir yang banyak. Nah makanya di sini tuh hanya sebatas pengenalan dan saya tidak akan mengeluarkan harganya, takut step nanti bahaya. Ya seperti bukan ada satu yang endorsean, yang lainnya nggak di endorse. Ya jangan. Oke, tentunya kita tahu yang sering teman-teman ini adalah bentuk bodycomb. Bentuk bodycomb tuh seperti ini, banyak sisir tuh. Ini bodycomb, dia mempunyai bisa dibuka. Dia bodycomb tuh adalah untuk area badan seperti itu. Nah seperti ini aja contohnya. Mana ya? Tolong dibukakan. Oh enggak ini enggak. Nah, tentunya kita tahu ini banyak lah juga ya seperti itu. Ini fungsinya untuk mengangkat bulu mati, bahwasanya bulu itu tuh selalu beregenerasi. Ada yang lepas, ada yang ini. Tentunya bulu yang lepas itu banyak penyebabnya. Bisa disebabkan oleh jamur, kutu, karena faktor dia hormon, birahi, banyak sekali penyebabnya. Makanya untuk kucing yang notabene dia punya
tingkat kerapatan bulu yang tebal itu memang rutin kita harus menyisir. Seandainya kalau tidak disisir akan terjadi suatu gumpalan seperti gimbal tadi. Jadi makanya sebelum proses mandi, sebelum proses kita itu tuh masuk ke area perairan, alangkah baiknya posisi bulu itu harus diangkat dulu. Nah, sisir-sisir seperti inilah yang fungsionalnya untuk mengangkat bulu. Adapun kenapa kok bentuknya ininya panjang dan ininya pendek? Tentunya kita harus bertanya-tanya. Padahal sama-sama dia fungsionalnya sama buat mengangkat bulu. Tentunya kita tahu bahwasanya volume bulu kucing itu berbeda-beda. Kalau seandainya volume bulu itu tebal, apakah kita cocok dengan menggunakan seperti ini nih? Nanti dia dari atas sini ke benar-benar permukaannya itu nggak kena. Kalau kita dipaksakan begini, dempes apa bahasa sininya dempes tuh ya? Apa? Kempes. Karena kita terlalu memaksakan. Nah, jadi diciptakanlah pin long, pin yang panjang. Jadi kalau yang gede seperti ini, yang panjang seperti ini, ya memang harus dipakai untuk bulu-bulu yang bervolume panjang. Seperti itu. Oke, ngerti? Sangat tidak tepat seandainya ini dipakai untuk short hair. Sangat tidak tepat. Jadi maksud saya, edukasi ini ke teman-teman tuh minimalnya tahu fungsional si sisir itu buat apa, gitu loh. Kira-kira kalau penting kita lanjut, kalau nggak penting kita skip. Lanjut. Oke ya, seperti itu ya. Enggak, saya tuh ya dari semalam tuh saya pengen menyampaikan materi yang keren gitu loh, maksudnya bukan seperti begini. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, terus teman-teman tahu bahwasanya di area muka facecomb namanya. Ini facecomb kecil. Coba bayangkan kalau muka kucing nyisirnya dengan ini. Oke? Kalau muka kucing nyisirnya dengan ini. Sangat tidak relevan. Oke? Jadi makanya diciptakanlah sisir-sisir karena untuk fungsinya masing-masing, fungsinya masing-masing. Ini untuk facecomb, untuk area muka kita sisir. Begitu. Oke? Nah, terus ini namanya pin brush. Slicker. Pin brush mah ini. Slicker. Slicker ini fungsionalnya untuk memecah bulu. Slicker itu ada ukurannya, ada ukuran S, M, dan L. Jadi S ini kecil, M itu lebih besar, dan L itu lebih besar lagi. Ini fungsionalnya untuk memecah bulu. Sebenarnya diam-diam ini ngerti nggak kan? Memahami kan? Bener kan? Alhamdulillah. Jadi untuk memecah bulu. Dan dia itu di samping untuk memecah bulu, dia itu hanya untuk menyisir area-area yang sekiranya short hair. Contoh, jangan disangka kucing Persia itu mempunyai bulu yang long hair, tapi jangan lupa di Persia pun ada bagian-bagian tertentu yang mempunyai bulu short hair. Di area mana kira-kira? Kaki. Perut long hair. Perut long hair di mana? Kaki. Betul. Di area mana lagi? Kepala sini. Kepala ya di sini. Nah, jadi biar kata Persia pun kalau kita bener-bener nyisirin kaki itu nggak mungkin juga pakai ini. Pakailah pin brush, slicker seperti ini. Caranya kita nyisirin berlawanan dengan arah tumbuhnya bulu dulu. Kita tahu bahwasanya tumbuhnya bulu itu kan ke bawah, kebayang. Jadi kita berlawanan arah dulu, ke atasin dulu, terus balikin lagi. Ini pin brush. Nah, terus slicker, pin, ini slicker, ini pin brush. Nanti edit ya. Live ini, live, bagus. Nah, ini pin brush. Tentunya ini hanya untuk buat mengembangkan, biar posisi kucing dia mengembang. Ada sini, ada sini. Gitu, kurang lebihnya sih. Ibu-ibu juga punya, ya kan? Tapi tidak diperkhususkan untuk kucing, salah. Karena tingkat kerapatan ini berbeda, semuanya berbeda. Oke? Ada yang ditanyakan? Ini sisir-sisir yang bukan harus, salah. Minimalnya punya lah. Karena ini bisa didapatkan. Jangan lihat mereknya, jangan. Karena ini bisa didapatkan di pet shop. Ini juga satu lagi ini. Nah, Comtel. Sisir kutu.
sisir kutu itu, nah saya akan kasih triknya cara untuk membersihkan kutu tanpa dengan menggunakan sebenarnya begini. Mohon ada sampingannya seperti itu. Kutu itu tidak mesti harus disisir, tapi kalau di grooming kena blower juga dihilang. Kebayang? Kebayang? Iya. Nah, bagaimana caranya menghilangkan kutu nanti saya kasih tahu. Tanpa menggunakan produk-produk yang seperti itu lah. Ada tekniknya, ada tekniknya. Ini sisir konten namanya untuk menggunakan untuk gimbal. Tidak. Ini untuk gimbal. Kalau untuk ekor ini, ini teman-teman untuk gimbal. Kenapa dia didesain untuk gimbal? Karena coba bayangkan, gimbal itu jangan main asal cabut, nggak boleh. Karena kalau main cabut aja nanti dia akan botak di situ. Sedangkan kita sebagai groomer itu kan harus tampil prima, harus keren kan, apalagi besok dia mau show. Jangan gegabah gitu maksud saya. Nah, untuk ngatasin gimbal, alangkah baiknya kita itu untuk pecah dulu posisi gimbalnya. Kita pecah dulu, terus sisirin sedikit-sedikit, set gimbalnya, tarik sedikit, akan kena gimbalnya. Tapi seandainya posisi gimbal sangat keras dan susah pecah, tusuklah pakai ini. Nih, tusuk dulu, pecah nanti. Nah, kurang lebihnya, jangan asal main cabut. Itu sisir untuk gimbal. Karena dia didesain sangat kecil sekali dan memang cocok untuk angkatin gimbal. Begitu. Terus untuk area ekor jangan salah, ekor juga mempunyai sisir yang khusus. Dia diciptakan untuk double pin. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Tentunya kita tahu bahwasanya Persian itu mempunyai dua bulu, ada bulu undercut dan bulu top cut. Rambut undercut dan top cut. Entar dulu, saya nih kira-kira nyampe nggak ya saya bahas soal ini? Alhamdulillah. Maksud saya jangan buang energi coy. Saya ngobrolin tentang ya organisasi, soal masalah atas, maksud itu takutnya nggak ngerti gitu, maksud saya percuma kan. Nah tadi jadi di desain ini posisi sisir ini memang ada dua, karena memang ada yang top cut bulu bagian panjang dan undercut bulu bagian dalam. Karena Persia mempunyai tipikal bulu yang seperti itu. Maine Coon pun dia mempunyai bulu tipikal seperti itu. Tapi kalau kucing domestik, kira-kira bulunya satu apa dua? Kira-kira bulunya satu apa dua? Gimana? Satu. British Shorthair satu apa dua? Satu. Pinter. Siapa namanya? Bagikan sertifikatnya. Nah, jadi maksud saya, kenapa dia diciptakan double pin seperti ini? Ya sesuai kebutuhan. Dan ini memang khusus untuk ekor. Jadi teman-teman, kalau nyisirin ekor tuh berlawanan dengan arah tumbuhnya bulu. Ingat, biar kembang. Macam kayak kalau di salon tuh disasak. Iya kan? Nah, si kucing ada sana nih. Ekor nih saya ambil nih. Nyisirinnya begini. Kan bulu kan tumbuhnya begini kan? Nyisirinnya kebalik begini. Dan dia secara otomatis kalau dia double pin, dia akan ngembang. Menggunakan sisir ini juga bisa guys sebetulnya, cuman harus 2 kali. Ini nih, kenapa dia diciptakan ini renggang dan ininya rapat? Tentunya seseorang ataupun produk tertentu menciptakan yang berbeda itu pasti mempunyai tujuannya. Ya kan, betul? Ya yang rapat-rapat tuh kurang lebihnya seperti untuk bulu area bagian dalam. Kita hantam dulu bulu bagian dalamnya dengan cara dibalikan tadi kan kelihatan bulu bagian dalamnya dengan menggunakan yang kecil. Jadi nggak begini di sini. Nah, karena kita mempunyai sisir beginian, jadi begitulah. Karena kalau 2 double pin itu kan bisa sekalian langsung hantam, tapi kalau yang satu ini nggak bisa karena harus satu-satu. Sedikit-sedikit begitu, nanti saya praktekkan. Kalau sekiranya bulu bagian dalamnya udah oke, baru dibalikan bulu bagian luar. Nah, begitu kurang lebih gambarannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Alhamdulillah. Jadi, aduh, ini saya jualan sisir. Ayo silakan. Sisir kutu berarti nggak efektif ya? Sisir kutu yang rapat banget itu. Sisir kutu itu sebenarnya dia itu mempunyai fungsional juga, Bu.
Dia mempunyai fungsionalnya ya, dia untuk mengangkatin kutu-kutu. Ya, untuk mengangkatin kutu-kutu. Karena kalau untuk dipakai yang lain juga memang dia tidak mempunyai fungsional yang lain. Karena dia tingkat kerapatannya dia saking rapatnya. Nah, karena dia saking rapatnya, jadi fungsional sisir kutu itu, apabila kita lagi ngeblow ataupun kita nyisirin, itu tuh cuma hanya sebatas buat ngambilin kutu. Bagi saya, karena saya tidak masukkan ke kategori sini tuh, karena itu bukan ada fungsionalnya, memang buat larinya ke kucing gitu maksud saya. Kalau itu kan diperkhususkan untuk kutu. Adapun seperti itu ya saya langsung pakai blower. Saya tidak menggunakan sisir itu. Saya meminimalisir pengangkatan bulu itu yang saya khawatirin, karena dia tingkat kerapatannya rapat banget. Kutunya lari kemana kita kejar kan sisirnya kan. Itu kan secara tidak langsung bulu undercut itu kan keangkat. Nah, kecuali tadi kalau kita ngeblow terus ada kutu di situ, kan dia nggak lari kemana-mana tuh, ya kan? Karena ada tekanan angin di situ. Baru kita bisa angkat pakai sisir itu. Jadi meminimalisir bulu undercut itu dia tidak dicabut banyak. Karena apa? Yang saya ajarkan di sini itu bagaimana caranya penanganan kucing ataupun grooming secara baik, benar, sehat dan tepat. Jadi makanya karena terlalu banyak fungsi negatifnya daripada positifnya, saya tidak memasukkan ke kategori ini. Tapi memang ada fungsinya juga Bu memang. Tapi ya bagaimana caranya kita mengaplikasikannya. Kalau seandainya kitanya sisir kutu itu tuh dihantamnya langsung ke badan, itu sangat rentan sekali untuk bulu-bulu itu kecabut karena tingkat kerapatannya sangat rapat banget. Gitu loh maksudnya. Makanya ini kenapa diciptakan ini agak rapat, ya khusus untuk mengangkat gimbal aja. Dan logikanya sisir seperti ini tidak bisa untuk di area bodi badan. Nggak bisa gitu loh maksud saya. Nah, begitu kurang lebihnya. Oke, Pak? Nah, ada yang ditanyakan? Tapi berfungsi juga, berfungsi. Harusnya ada. Tapi enggak. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. Nah, jangan lupa di area kucing untuk untuk basic dia ada irama trimming. Trimming itu adalah gunting menggunting. Seperti halnya yang kita tahu bahwasanya trimming itu saya bukan jualan gunting, tapi saya akan ngasih tahu teman-teman bahwasanya hanya sebatas edukasi. Gunting, kita juga harus bisa memainkan gunting. Iya, baik. Basic itu, di dalam basic yang mesti harus di trimming itu ada 3 bagian. Area mata sini ada, bukan alis. Kalau alis itu dia di sini biasanya. Dia alis kucing itu dia di sini. Tapi yang kita bersihkan itu adalah area pelipis ini. Kenapa kita bersihkan? Karena yang dikhawatirkan kalau bulu terlalu panjang di sini, dia akan masuk ke mata, dia akan iritasi dan bisa jadi posisi mata itu dia tidak menampilkan open kebukanya. Harusnya mata Persia itu harus bentuknya bulat dan open, yang membuka gitu, begitu, ya kan? Tapi karena ada sesuatu yang mengganjal dia di sini, sehingga dia begini, ya kan? Ada juga yang begitu. Jadi maksudku ini harus ditebas di sini, ditebas karena profil Persia itu harus seperti itu. Ada beberapa orang yang tidak tahu loh, makanya padahal dia open, tapi kok dia penampilan perform di ring kok begini ya? Ya karena ada sesuatu padahal hal yang sepele gitu loh. Makanya untuk basic itu area sini dipotong. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu area paw yang bawah kulit itu harus dipotong juga guys. Karena kita tahu bahwasanya paw itu dia itu yang bulunya panjang itu mengandung kadas, kurang, kutu air, bakteri dan yang lain kan, penyebab penyakit di situ. Makanya itu harus dipotong. Dan yang kedua, tentunya kita tahu bahwasanya kucing itu paw itu fungsinya untuk indera sensor. Sensor dia, ada sensornya. Jadi kalau misalnya ketutup sama bulu, rambut itu tentunya kita akan si kucing itu dia nggak tahu sensornya. Nah, untuk memotongnya bagaimana caranya nanti saya praktekkan untuk area paw. Dan yang ketiga area belakang sini. Area belakang sini. Jadi memberikan
kelancaran buat beliau keluar biar nggak nempel. Iya. Nah itu terkadang kitten ataupun misalkan Kitten, kucing yang paling lagi sering. diare kan belepotan kemana-mana kan repot. Jadi maksudnya ya memang harus digunting. Tentunya digunting itu jangan menggunakan gunting Biasa. buat gunting bungkus Indomie, jangan. Alangkah baiknya sih dengan menggunakan gunting yang pas sesuai dengan kebutuhannya. Untuk area mata ada gunting-gunting itu ada banyak. Ini yang saya bawa itu adalah gunting untuk sekelas basic. Jadi teman-teman kalau mau masuk advance sama saya, yo banyak peralatan ukur saya. Gunting itu ada beberapa ukuran, ada ukuran 4 inch, 5 inch, 6 inch, 7 inch, bahkan sampai untuk anjing pun yang besar yang panjang tuh ada 12 inch, ada yang 10 inch ya. Tapi kalau untuk incian yang besar itu nggak pengaruh ke kucing, maksudnya buat apa kucing panjang-panjang, kucingnya juga segitu. Kalau anjing kan memang dibutuhkan dia, makanya butuh panjang-panjang. Nah, ini yang kecil ini ukuran 4 inch, yang kecil begini. Tentunya kita tahu bahwasanya gunting-gunting yang kecil itu dipakai untuk spot-spot yang area muka, spot-spot yang notabene dia sangat sensitif. Nah, makanya kenapa dia diciptakan untuk dia tidak tajam runcing ya, karena dikhawatirkan untuk ngancep kan di sini kan. Seperti itu, ini 4 inch seperti itu. Dan kita tahu cara memegang gunting. Kalau gunting yang agak mahal itu udah ada penempatan posisi jarinya, beda lagi kondisi. Jadi begini, ini di sini, ini di sini, ini di sini, jempol di sini. Begini cara memegang gunting. Jadi dan untuk trimming pun dua-dua jari ini nggak boleh bergerak dua-duanya. Kalau kita ngegunting kan dua-duanya ya, begitu kan. Tapi kalau trimming jempolnya saja yang bergerak. Oke, begitu ya. Itu sangat susah sekali. Sangat susah. Refleksnya kita itu kalau ngegunting itu dua-duanya. Kenapa harus jempolnya aja satu yang bergerak? Karena satu hanya sebatas untuk patokan. Coba bayangkan kalau dua-duanya bergerak. Kan kebayang hasilnya kan? Panjang pendek, betul? Setuju? Ya kan? Tapi kalau misalkan satu yang bergerak dan satunya sebagai Menahan. ukuran menahan, jadi biar tahu sampingnya itu sebatas mana gitu loh maksudnya. Nah itu, dan dia ke samping, jempolnya aja terus, begitu. Oke, nah itu cara memegang gunting. Tadi untuk area mata, tentunya kita tahu bahwasannya mata itu kan dia mempunyai lengkung gitu kan. Tentunya kita harus menggunakan gunting yang sesuai. Jadi dia yang lengkung seperti ini tentunya ada fungsinya gitu maksud saya. Berhubung dia itu tuh teksturnya lengkung begini, kita juga menggunakan guntingnya dia seperti ini. Kebayang? Iya. Nah, jadi sekali ces tuh udah langsung lengkung dia. Mana ya kertas ya? Oh jangan ke kertas, ini mahal. Nanti jadi udah ngebentuk dia lengkungan. Terus bagaimana dengan menggunakan gunting yang lurus? Bisa nggak? Boleh menggunakan lurus, straight namanya, gunting straight namanya. Kalau dengan menggunakan gunting yang lurus, ini kan straightnya namanya sama, megangnya seperti itu. Saya menggunakan gunting-gunting kecil itu karena kita berbicara dengan area muka seperti itu. Boleh dengan menggunakan gunting yang lurus, tapi kitanya yang begini. Nah, tapi harus butuh timing guys. Jangan kan kita begini, kucing udah lari dulu. Iya. Begitu kan? Boleh dengan menggunakan gunting ini juga boleh. Asal kitanya kayak ngegunting kertas berbentuk lingkaran kan posisi kitanya harus begitu ya. Nah sama aja, itu juga sama aja, boleh-boleh aja. Tapi ya itu tadi timing untuk kucing itu kan suatu makhluk yang belum tentu bisa diajak kompromi dia. Sediam-diamnya juga seperti itu. Jadi untuk timing kita buat lengkung begini tuh dia keburu gerak. Dan ingat, trimming itu kalau ragu-ragu lebih baik jangan guys, karena dia tidak ada siaran ulang. Sekali hantam kena ya sudah kena. Tapi bukan menakut-nakutin teman-teman, harus bisa. Nah seperti itu. Kenapa tadi gunting yang straight tadi
nggak bisa ya, karena tadi karakter kucing itu tuh belum tentu bisa diajak kompromi, makanya dibutuhkan gunting yang kurus seperti ini. Oke, untuk area mata seperti itu. Dan untuk area paw, tentunya kita tahu bahwa tekstur si paw itu kan dalam aturan internasional, dalam aturan saya ada aturan untuk menggunting paw. Sampai sebatas mana untuk menggunting paw? Sebenarnya untuk aturannya tersebut hanya sebatas posisi paw itu kelihatan. Telapak kalau nggak tahu paw, telapak. Di sini ada telapak, dan di sini ada dampalan yang besar. Itu paw namanya. Terus di atasnya itu ada rambut. Nah, ada batasan sebatas mana. Yang penting dalam aturan itu posisi paunya terlihat. Yang penting posisi terlihat. Adapun itu rapi ataupun tidak rapi, it's okay, no problem. Yang penting posisi paunya dia kelihatan. Karena membuat sensor dia nggak kehalang. Nah, bisa. Tapi kalau groomer yang detail itu sampai rapi. Bahkan kita tahu bahwasanya di depan sini juga ada yang keluar kan? Iya. Nah, sama ngeguntingnya Bu. Karena dia ngegunting begini, tidak boleh kita gunting dari samping. Kita dari atas. Begitu. Seperti hanya kasusnya apa? Kuku ya. Begitu seperti itu. Nah, seperti itu. Itu ngegunting paw. Bisa ya? Oh, mau gunting kan? Nah, berhubung posisi tekstur ini nih si paw itu tuh dia lurus, ya dia bisa juga dengan menggunakan gunting yang straight ini, yang lurus tadi, gitu loh sangat. Nah, terus untuk area belakang, ini yang saya kasih tahu tuh basic ya, bukan kita larinya untuk membentuk muka, bagaimana caranya dia untuk dia bulat, bagaimana caranya untuk membentuk surai biar gagah, itu beda ceritanya. Ini mah basic tuh yang harus dilakukan seperti itu. Untuk area belakang, tentunya kita tahu bahwasanya area belakang itu kan dia itu kan panjang-panjang bulunya, sangat panjang sekali. Dan ibu, kalau kita menggunakan gunting yang notabene straight seperti ini, coba bayangkan deh, nanti akan membentuk garis. Ya, bayangkan? Jangan iseng-iseng. Itu pasti akan membentuk garis dia. Bagaimana cara untuk menciptakan itu seperti natural? Nah, makanya adalah seperti ini, yang macam kayak gunting jejak. Nah, ini coba bayangkan kalau diguntingnya pakai ini, dia akan terbentuk natural, dia tidak akan bergaris, gitu loh maksudnya. Nah, seperti itu, oke? Pernah dikomen begitu? Oh, nah. Jadi untuk membuat kesan natural itu seperti itu. Diguntingnya pakai yang seperti ini. Seperti halnya ini ukuran 6 inci, kalau ini ukuran yang ini ukuran 5 inci, ini ukuran yang 6 inci. Dan jangan salah yang bentuk gerigi juga. Ini ada beberapa tekstur. Ada yang dia itu ini yang 7 inci. Ada yang bentuk rapatnya seperti ini, ada juga yang renggangnya seperti ini. Tentunya kita tahu semakin renggang itu adalah semakin penampakannya dia semakin jauh. Kalau semakin dekat, ya begitu pula dekat seperti itu. Tapi dua-duanya itu mempunyai fungsionalnya sama untuk membuat terkesan bulu menjadi natural. Tapi guys, kalau untuk barbershop itu fungsionalnya untuk menipisin. Kalau kita nipisin kan? Nah seperti itu. Tapi kalau di dunia kucing, masa bulu tebal-tebal kita tipisin kan nggak mungkin juga kan? Kita juga pengen bulu kucing kita itu tuh tebal, nggak mungkin juga kalau buat ditipisin seperti itu. Ada yang ditanyakan? Saya semangat tapi menjelaskan. Kenal? Apa? Tahu? Silakan, Teh. Yang di bagian tangan ini perlu nggak sih kan palmi? Iya. Yang ini perlu nggak sih dipotongin? Terus kayak kakinya kan ada yang begini tuh, habis pau itu kan ada yang begini tuh. Tapak kaki dia yang Cukur tapak ya. Oke. Itu perlu nggak sih gunting itunya? Kalau misalkan maksud saya mengambil tindakan trimming itu harus mempunyai maksud dan tujuan. Seperti itu loh maksud saya. Kalau misalkan dia di situ tuh tidak ada unsur untuk kebaikan buat dianya, tujuan tertentu ya nggak jadi masalah.
nggak jadi masalah juga. Tapi ada kalanya yang kita itu yang sangat detail tuh, aduh jelek, itu kenapa problem di trimming juga nggak apa-apa bos sebenarnya bu. Iya, dampalan itu kan, yang bawah itu kan, paham? Nggak apa-apa juga sebenarnya, nggak apa-apa juga. Tapi ya karena apa namanya tidak ada ininya, tidak ada manfaatnya. Tapi ya balik lagi, kalau saya yang ngerasa tidak nyaman ataupun nggak enak dilihat ya silakan aja, gitu. It's okay, no problem, nggak jadi masalah. Enggak apa-apa, enggak masalah. Gitu. Oke? Tidak ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Bu, saya kasih tahu ini sudah beres semua. Tadi apa aja? Gunting kuku? Bisa? Mata bisa? Semuanya bisa? Jadi lakukanlah di rumah, tolong guys. Jadi buat teman-teman di sini setelah acara ini tidak ada alasan untuk tidak meng-grooming kucingnya. Karena grooming itu sangat mudah. Sangat mudah. Grooming itu salah satu chemistry kita terjalin. Hubungan dekat dengan kucing itu salah satunya lewat grooming. Di samping kita ngasih makan, di samping kita itu tuh ngajak dia main. Yang terbesar itu adalah grooming gitu loh, chemistry-nya. Karena touch, apa? Sentuhan kita. Nah, seperti itu handling. Jadi maksud saya salah satunya seperti itu, tidak ada alasan. Sampai terakhir gunting kuku dan yang lain itu apa kan? Apa? Nah, sekarang kita masuk ke product knowledge. Udah jam 12 ini, apa nanti aja? Oke. Terus ya, ada yang mau ditanyakan? Come on guys, saya jarang-jarang untuk datang ke Ketapang guys. Tidak ada? Belum? Bagus. Kalau seperti itu. Nah, kita tahu yang tadi dibilang sama dokter itu adalah rambut kan? Kita sepakat bahwasanya. Kenapa saya harus jelaskan seperti ini? Karena kita biar bisa mempermudah untuk pemahaman untuk product knowledge. Ini nih rambut. Kalau tulisan saya nggak kebaca, harap dimaklum ya. Rambut. Tentunya rambut itu tuh dia mempunyai struktur yang apa kata dokter tadi itu. Anggap saja ini rambut diperbesar 3000 kali kurang lebihnya. Rambut itu teman-teman dia tumbuhnya di kulit bagian kedua. Ini kulit bagian pertama, ini bagian kulit kedua, dan ini bagian ketiga. Ini lapisan. Jadi lapisan kulit itu ada 3. Lapisan kulit kucing itu ada 3. Ada 3 lapisan kucing. Lapisan kulit kucing. Dan rambut itu dia mempunyai tumbuh di lapisan yang kedua. Ini lapisan. Lapisan yang pertama ada yang tahu namanya? Dermis. Epidermis yang keduanya. Dan yang ketiganya hipodermis. Saya coba untuk menjabarkan mekanisme yang definisi dari rambut tadi. Dokter mengatakan tadi ada bedanya rambut sama bulu, betul. Karena kalau bulu itu definisinya di samping ada melanin yang kata dokter bilang tadi ada lapisan, tapi bulu itu dia mempunyai ruas. Coba bayangkan bulu unggas, satu tangkai dan dia berluas. Itu namanya bulu. Tapi kalau cuma hanya satu seperti itu aja, berarti namanya rambut. Oke? Seperti ini. Begitu pula saya akan langsung masuk ke produk knowledge-nya tentang digris. Digris itu fungsionalnya untuk, jadi grooming itu bukan hanya kita menggunakan sampo, banyak produknya. Nanti saya sambung ke sini lagi. Banyak produknya teman-teman. Grooming yang bagus itu kita harus tahu sesuai dengan kebutuhan kucingnya. Harus sesuai tahu dengan kebutuhan kucingnya. Kalau misalkan kucing kita itu tuh kotor, apalagi berminyak parah, tentunya harus menggunakan formula-formula yang mempunyai fungsional yang bisa mengatasi hal tersebut. Seperti halnya digris. Kucing itu dia secara nalurinya, harfisahnya itu dia mengeluarkan minyak. Seperti hanya rambut kita, dia mengeluarkan minyak. Ada lah minyak ya, ada cepel kan, bahkan sampai bau kan, begitu kan.
Begitu pula kucing juga, dia mengeluarkan minyak. Minyak itu akan dikeluarkan sama kelenjar minyak. Kelenjar minyak itu ada di bagian lapisan yang kedua. Yang pertama, disinilah kelenjar minyak. Dan yang tadi dibilang soal masalah skebis itu kan adalah tungau. Oke? Ada lihat gambarnya kan tadi. Skebis itu bukan jamur tapi adalah tungau. Dia hidupnya di lapisan yang pertama di sini. Ini skebis di sini teman-teman. Di bawah kulit. Ini kan atasannya kulit ya. Ini kan atasan nih. Ya kan? Lapisan kulit yang pertama skebis itu. Di sini dia matinya, hidupnya berkembang biak, dia bertelur, gimana? Jadi dia memakan sel-sel kulit, sel-sel kulit yang sudah mati itu akan membentuk kerak dia. Nah, kerak ini yang bisa kita lihat dari permukaan kita tuh. Oke? Kalau seandainya kerak-kerak ini nih diambil, bersih memang, tapi apakah ininya mati? Tidak. Makanya di situ butuh penanganan dokter untuk penanganannya. Jadi posisinya di mana nih skebis di sini? Karena kalau posisinya jamur pasti di atas sini nih. Iya kan? Kelihatan kenapa? Kelihatan? Nah, kalau jamur posisinya di atas sini dan sekalinya dia hilang, dia sudah hilang. Tapi kalau skebis, kenapa skebis itu tuh di area telinga itu saya bersihkan ya? Bersihkan, tapi berapa hari kemudian dok ada lagi. Ya karena prosesnya seperti itu. Biar keroknya dia nggak kena gitu maksud saya. Dia akan selalu makan sel-sel baru, sel-sel kulit baru, dan dia akan berkembang biak dari mulai sini ke sini bahkan sampai ke muka seperti itu kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan bagaimana cara proses penularannya? Dia akan menular apabila posisi ininya kebuka. Dan dia pasti mengeluarkan darah di sini nih. Pasti. Sedikit aja teman-teman tahu di area telinga skebis ya, jadi skebis ya. Terus pasti dia akan berdarah. Dan apabila kita lihat di kaca pembesar, dia akan gerak-gerak seperti itu. Itu skebis. Dan si darahnya itulah yang bisa menularkan. Karena dia butuhnya dia keluar. Paham? Dan dia bisa menular ke tangan manusia. Nah, barulah dari garuk-garuk itu, biasanya di area sini dia garuk-garuk itu keluar darah, nempel di kuku. Habis dari kuku itu dia garuk-garuk di tempat lain, maka yang tempat yang dia itu pasti akan terinfeksi. Selama dia tidak mengeluarkan darah itu nggak bakalan nular ke yang lain sebenarnya, tapi dia pasti menyebar. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, dan tadi soal minyak, fungsionalnya di Greece itu buat untuk mengangkat minyak dan kotoran. Minyak itu diproduksi sama kelenjar minyak, dan apabila kalau hormon si kucing itu naik, birahi. Tadi sempat singgung ya soal masalah perkawinan kucing. Jadi sebenarnya keberhasilan kucing kawin itu posisinya ada di betina. Keberhasilan kucing kawin itu karena jantan itu kalau sudah dewasa, secara nalurinya dia akan siap tempur kapanpun. Tapi kalau betina itu ada masanya gitu. Jadi kalaupun misalkan posisi betinanya dia itu tuh tidak terkena masa itu, dia nggak bakalan kawin. Mau posisi jantannya didandanin itu nggak bakalan mau dia. Jadi keberhasilannya itu posisinya betina dulu, dia harus posisi hit dia, birahi dia naik. Nah biasanya kalau dalam kondisi dia birahi itu hormon pemicu kelenjar minyak itu akan naik ya. Jadi kelenjar minyak ini nanti dia berproduksi, posisi bulu rambut itu tuh akan dilapisi sama minyak. Seperti ini gambarannya. Ini bukan gambar api, bukan, tapi ibaratnya seperti ini. Dan dia saking berproduksinya, saking apa namanya? Apa kan? Nah, saking birahinya jadi memicu kelenjar minyak ini berproduksi, maka akan dia jatuh di sini, di lapisan kulit bagian atas. Kira-kira bagian tubuh kucing mana spot-spot yang mengeluarkan minyak berlebih? Ekor. Terus bawah telinga, belakang telinga sini. Terus ada lagi? Come on guys. Ibu-ibu tidak tahu. Tidak tahu, Bu.
pangkal ekor. Iya, ekor. Kita menyebutkan itu pangkal ekor. Bukan, kalau ekor kan keseluruhan. Kalau pangkal ekor tuh yang dekat sini nih. Nah, betul. Apalagi posisinya jantan, yang notabene jantan itu kan selalu siap tempur tadi. Jadi kan berproduksi lebih gitu loh maksudnya. Nah, jadi minyak-minyak berlebihnya akan di sini dia keluar. Begitu pula rambut juga secara nalurinya dia itu tuh dilapisin sama minyak. Seperti itu. Nah, fungsinya digrease tersebut untuk menghilangkan minyak, dan tentunya kita tahu kotoran itu akan masuk, Bu. Kotoran itu akan masuk seperti itu, dia akan masuk dan dia itu akan nempelnya di sini nih. Kotoran seperti itu, ini kotoran. Seandainya ini step awal tidak dibersihkan, berarti posisi minyak dan kotorannya masih ada. Jadi nggak heran kalau kita nge-grooming kucing tanpa melakukan pendigrisan, maka kelihatannya before dan before, afternya nggak ada, gitu loh maksudnya. Atau enggak sekilas bersih, tapi sore kok udah debil lagi ya. Pernah ngalamin kejadian seperti itu? Udah kotor lagi ya. Karena kenapa? Minyaknya ini dia nggak keangkat. Teman-teman itu tahunya nge-grooming kucing itu hanya sebatas dengan sampo, ya kan? Sampo. Dan tahu fungsionalnya sampo itu bukan untuk mengangkat minyak dan kotoran, bisa untuk menutrisi. Sampo itu kan buat menutrisi, bisa untuk menjaga tingkat kelembaban, bisa untuk banyak, bisa untuk spa. Jadi fungsionalnya dia itu tidak untuk mengangkat minyak dan kotoran. Jadi buat teman-teman yang grooming kucing dengan satu menggunakan sampo aja kurang tepat. Jadi nggak heran kondisi kucingnya masih kotor dan masih kotor. Nah, digrease ini tadi mempunyai fungsionalnya mengangkat minyak-minyak ini nih. Dia keangkat. Begitu pula minyak yang berlebih tadi. Nah, digrease teman-teman ada beberapa bentuk digrease. Tiga-tiganya, ada satu lagi yang bentuknya batangan sabun, saya tidak terbawa. Fungsionalnya dia sama, untuk mengangkat minyak dan kotoran, untuk mengangkat. Ini bukan jualan produk, bukan ya, bener. Listen saya itu, saya tidak promosi menjualkan produk, tidak. Saya menjelaskan tentang fungsional dari produk tersebut. Karena digrease namanya, di merek apapun itu sama digrease mereknya. Jadi teman-teman itu memberikan kebebasan, saya mau merek ini, boleh silakan. Tapi yang patut kita untuk kasih tahu tuh adalah fungsionalnya gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi di merek apapun tuh nanti jangan kaget, digrease-nya ada dalam bentuk cair, ada dalam bentuk krim, ada bentuk gel dan yang lain. Semuanya mempunyai fungsional yang sama untuk mengangkat minyak dan kotoran. Cuman yang menjadi membedakan itu adalah kekuatan dia, daya angkatnya yang membedakannya. Apabila yang cair seperti ini, kekuatan daya angkatnya dia lemah. Yang lebih lemah lagi itu adalah yang dalam bentuk batang sabun. Jadi ada 3 kategori digrease. Di dia grace. Di mana, Pak? Ini dalam ini mild, ini soft, dan ini strong. Tiga-tiganya dia mempunyai fungsional yang sama untuk mengangkat minyak dan kotoran, tapi daya angkatnya berbeda. Tentunya kita tahu bahwa mild itu sangat ringan sekali. Jangan lupa area muka juga dia itu mengeluarkan minyak. Nah, yang bagus untuk mengerjakan ringan-ringan tadi itu biasanya untuk area muka. Kalau seandainya untuk area pangkal ekor tadi, ini contohnya memang ini ekor, apakah bisa bermanfaat digrease yang ringan tadi untuk mengangkat minyak pangkal ekor? Tidak, karena dia sangat berlebih. Bahkan saking berlebihnya hitam banget ya. Bahkan bisa buat ngegoreng telur kalau misalkan dikumpulin tuh minyaknya. Enak tuh rasanya ngegoreng telur pakai minyak itu tuh. Nah, saking tebelnya, jadi maksud saya
fungsional dari digris pun kita harus tahu penempatannya. Mana yang strong? Strong itu ya kita tahu sangat kuat, strong, sangat kuat. Jadi dia akan mengangkat minyak-minyak yang di area pangkal ekor tadi. Kalau yang mild itu tuh lemah dia daya angkatnya, tapi dia juga berfungsi untuk mengangkat minyak, terutama di area kepala. Karena yang strong tadi itu tidak bisa untuk dipakai di kepala. Kenapa? Karena dia mempunyai efek samping yang sangat besar. Kalau daya angkatnya dia itu besar, begitu pula sebanding lurus dengan resikonya. Dia mempunyai ini, jangan kita berbicara soal masalah yang positifnya aja ya. Kalau positifnya kan jelas untuk mengangkat minyak dan kotoran. Ini negatifnya guys. Dia bisa menyebabkan bulu kering, dia bisa menyebabkan bulu pecah-pecah, dia bisa menyebabkan bulu patah, dia bisa menyebabkan bulu apa ya. Tapi ya jangan takut dengan itu karena kita butuh untuk mengangkatnya. Makanya diciptakanlah 3 varian ini untuk notabene digris. Semakin strong maka semakin jahat dia. Dia semakin jahat. Makanya panas sampai panas. Logikanya kalau yang panas yang strong tadi kalau diaplikasikan ke muka, wah ya janganlah, kasihanlah, ya kan? Janganlah. Tapi area muka pun dia mengeluarkan minyak. Dia harus diangkat minyaknya di muka tuh. Makanya diciptakan ada yang mild tadi. Paham Bu? Kalau yang soft itu seperti ini biasanya dalam bentuk liquid. Liquid biasanya rata-ratanya soft gitu loh. Kalau untuk yang soft itu untuk area-area badan, surai gitu loh, seperti itu. Itu soft, seperti itu. Jadi yang strong tadi untuk area pangkal ekor ataupun belakang telinga, yang soft tadi untuk area badan, yang mild tadi untuk area muka. Itu digris. Ada yang ditanyakan? Cepat saya cuy. Ada yang ditanyakan? Silakan. Yang mild sama soft itu tadi kurang jelas. Oh. Yang mild itu gimana? Yang soft? Yang mild itu dalam bentuk batang, saya tidak bawa. Biasanya dalam bentuk batangan. Jadi cara pemakaiannya kayak kita sabunan untuk area muka. Dan ini harganya sangat mahal sekali guys. Yang batangan itu sangat mahal sekali. Ya 500 Iya. Kena mata atau apa? Iya, sangat mahal sekali. Karena ya memang di dalam kucing show tuh alat tempurnya ya memang mahal-mahal gitu maksud saya. Iya. Tapi kenapa saya harus kasih tahu ya bahwasanya digris itu tuh ada dalam bentuk itu gitu maksud saya seperti itu. Jadi dalam edukasi ini teman-teman tahu betul fungsional, tahu minimalnya tahu sisir, tahu gunting, tahu digris. Jadi di luar sana tuh jangan kaget. Loh kok ada digris dalam bentuk? Oh mahal ya. Saya beli mahal tapi kok di pangkal ekor kok nggak kelihatan ya, nggak keangkat ya. Berarti kan kurangnya edukasi. Maksud saya seperti itu. Jangan sampai punya persepsi Jangan sampai punya persepsi saya beli digris dalam bentuk batang mahal pula, ya kan? Tapi di aplikasi ini pangkal ekor yang notabene yang batang itu adalah mild ringan. Dia tidak cocok untuk di area pangkal ekor. Nah berarti jangan menyalahkan produknya, yang disalahkan adalah Anda kurangnya wawasan Nusantara guys. Nah disinilah pentingnya ilmu dan pengetahuan itu memang harus disampaikan. Begitu, silakan loh. Yang mild digris tadi tuh kalau kena mata ada apa-apa itu? Saking ringannya, nih makanya ini dia menyebabkan resiko memang. Makanya semakin strong dia mempunyai risiko yang sangat tinggi. Semakin ringan dia juga semakin ringan pula risikonya. Maka dari itu saking ringannya dia aman untuk area mata dan yang lainnya. Makanya si digris yang mild tadi dikhususkan untuk area muka. Nah begitu kurang lebihnya. Clear? Sip. Tapi ya jangan kebalik untuk muka dia mungkin, dan jangan kebalik untuk yang strong tadi larinya ke muka. Coba bayangkan, yang strong tadi mempunyai resiko yang sangat besar di aplikasi untuk muka. Kan panas tuh, panas. Digris yang strong itu ini digris strong,
Warnemo belum keluar, tapi saya kasih tahu ke teman-teman nanti tanggal 15 Januari saya akan launching di grease cream, di grease gel yang mempunyai strong. Saya butuh di grease. Ini sangat ditunggu-tunggu sama teman-teman yang lain, tapi nanti lah. Tapi diperkenalkan di sini. Dan ini yang soft, ada merek-merek lain juga ada. Saya bukan bicara produknya, tapi fungsionalnya. Clear di grease? Ada yang ditanyakan? Di grease itu adalah ujung tombak dari grooming, ujung tombaknya. Jadi kalau teman-teman posisi ininya minyak dan kotorannya tidak diangkat, biar anak menggunakan sampo yang harganya 2 juta sekalipun, jangan 2 juta kurang mahal. Sampo yang paling mahal apa ya? Harga sampo itu 3 juta berapa ya? Dengan menggunakan sampo yang paling mahal pun, tanpa step awal tidak melakukan pendigrisan, itu fungsional dari samponya itu nggak bakalan berfungsi karena kita tahu bahwasanya minyak sama air itu nggak nyatu guys. Dia masih ada unsur minyak di sini. Sampo masuk dengan harga 10 juta, saking edannya, saking kerennya. Ya kan? Terus di sini ada minyak. Tentunya sampo yang masuk diaplikasiin sama air itu dia nggak bakalan bisa berfungsi karena dia bertolak belakang. Maka dari itu, kenapa di grease itu adalah suatu ujung tombak dari grooming? Ya minyak ini diangkatin dulu semua sama si di grease. Barulah setelah diangkatin semua, otomatis kan terserah kita mau masukkan apa. Baru fungsional si sampo itu masuk gitu. Paham? Paham. Nah, alhamdulillah. Boleh saya minum? Silakan. Silakan. Iya. Oh. Kalau ngajar tuh semangat. Yang dengar juga semangat Pak. Masalahnya teman-teman harus paham, harus ngerti gitu maksud saya. Bukan jualan produk, tapi harus materi yang dikasihkan. Minum dulu ya. Jam berapa kita? Bulan? Nanti. Tidak bisa langsung hasilnya nggak sempurna. Oke, nah apa tadi? Apa tadi? Oh ya, tentunya kan kita tahu bahwasanya digris itu kan produk itu fungsinya si digris itu untuk membuang. Ini untuk membuang itu taruhlah beginilah membuang. Yang tadi nempel tuh dia dibuang sama digris, ya kan? Dan tentunya kalau setelah dibuang itu tentunya kita harus dibilas. Karena kalau nggak dibilas, posisinya masih nempel di area situ, gitu kan? Jadi itu pendigrisan itu wajib untuk dibilas. Dibilasnya dengan air lah pasti, bukan dengan air cuka. Ada lagi pertanyaan tentang digris? Ada lagi? Berarti kita oleskan dulu. Oke. Baru kita. Jadi cara pemakaian Bukan, belum selesai. Belum. Itu nanti larinya ke pengaplikasian. Nah iya, Ya, tentunya kita tahu grooming itu teman-teman. Oke, saya paham. Nanti satu-satu. Saya menjelaskan tentang produk Flores dulu, fungsionalnya buat apa. Jangan kaget kalau kok ada merek ini, ada varian ini, tapi sama aja fungsionalnya. Grooming itu teman-teman ada 2 teknik. Yang satu teknik perendaman, direndam, dan satu laginya pengaplikasian, maksudnya dengan menggunakan mekanis tangan kita yang bekerja tangan. Kalau kita pendigrisan, yang notabene kita harus bekerja keras untuk mengangkat ini, yang kita lakukan dengan cara mekanis tangan kita. Jadi nggak mungkin kalau pendigrisan itu cuma hanya sebatas direndam, diguyur tuh nggak mungkin. Karena posisi minyak yang di pangkal ekor ini dia nggak bakalan bisa lepas, gitu loh, paham? Jadi grooming itu bisa jadi kita menggunakan mekanis tangan kita, bisa juga dengan menggunakan direndaman. Nanti saya praktekkan bagaimana cara menggunakan tangan sama dengan menggunakan perendaman. Nah, otomatis posisi ini Bu
Harus pengaplikasiannya itu harus dicampur dengan air, bukan karena faktor ngirit, tidak dengan air, tidak. Jadi bagi buat ibu-ibu ataupun yang di sini, kalau seandainya menggunakan digris ataupun yang lain, ke tangan dulu terus dioleskan begitu, itu kurang tepat, ataupun ininya langsung dibuka terus dilelehkan begitu, dipungutin, itu kurang tepat, karena dia tidak akan bisa diserap dengan sempurna sama bulu dan sama kulitnya. Makanya dibutuhkan dengan pengaplikasian lewat air. Nah, nanti dicampur air dulu, dicampur air, setelah dicampur dengan air, baru kita kocok. Dan setelah dikocok itu yang dipakai untuk grooming itu adalah busanya. Kenapa busanya? Karena dia lebih cepat untuk proses penyerapan. Paham? Coba bayangkan, kalau misalkan ininya aja, berarti satu dia tidak merata, paling area atasnya aja, yang ke bawahnya dia tidak merata, dan yang keduanya itu pemakaiannya boros. Jadi makanya dibutuhkan pengaplikasian itu. Dan kalau misalkan memang lebih mudah mana menyerap mana posisi air dengan posisi busa, betul. Jadi kenapa dia harus dijadikan untuk menjadi busa ya, karena busa itu lebih cepat untuk proses penyerapan seperti itu. Begitu kurang lebih. Nanti saya praktekkan draftnya dulu ya, sebentar ya. Oke. Kita break dulu kan? Oh siap. Ya. Siap. Kasihan mereka takut ada yang haus. Oke, betul. Ya, Caranya terutama. Jadi yang jelas ini kita kupas tuntas hari ini tentang grooming basic. Silakan tanyakan, silakan, yang penting teman-teman di sini kurang bisa grooming sendiri lah. Kurangnya seperti nanti kita break dulu, setelah break dulu nanti kita masuk lagi, lanjutkan teori sedikit, habis itu kita praktek seperti itu ya.